Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memodif crossover asli tipe XR204, tipenya XR204. Nah, kali ini saya akan modif, yaitu mengganti trafo. Nah, atau memodif power supply dari crossover ini. Alasan saya untuk memodif atau mengganti crossover ini dengan mengganti trafo, yaitu alasan pertama yaitu yang jelas, jika tegangan listrik naik turun, apalagi menggunakan sumber listriknya menggunakan genset yang tidak menggunakan AVR seperti itu ya, maka beresiko crossover ini rusak karena tegangan tidak stabil, maka power supply juga yang jelas tidak stabil seperti itu. Jadi beresiko trafonya rusak, juga beresiko IC op-amp-nya juga rusak. Nah, trafo ini nantinya akan saya ganti menggunakan power supply universal yang biasa ada di toko-toko itu, power supply universal DVD. Contohnya seperti ini. Ini merek Visero. Untuk kemasannya seperti ini. Power supply ini saya beli di toko di dekat rumah saya, itu harga 23.000. Namun sebelum power supply ini bisa digunakan pada crossover ini, yaitu kita terlebih dahulu harus memodif memodif power supply ini agar bisa support pada crossover asli ini ya teman-teman. Power supply ini bawaan dari pabriknya itu terdapat keluaran ground 5 volt, juga minus 12 volt ground dan plus 12 volt. Nantinya yang akan saya gunakan itu adalah keluaran minus 12 volt ground dan plus 12 volt. Namun sebelum power supply ini bisa digunakan, saya akan memodif bagian regulasinya agar tegangan minus 12 volt dan plus 12 volt ini bisa menjadi 15 volt CT. Karena tegangan IC op-amp ini pada bawaan pabriknya itu menggunakan tegangan 15 volt CT. Kebetulan SMPS ini sudah saya modif ya, dengan penambahan beberapa resistor, diantaranya yaitu 1, 2, 3, 4, penambahan 4 buah resistor. Untuk video tutorial memodif power supply ini nanti akan saya buatkan video pada kesempatan lain ya. Jadi tenang, nanti akan saya bagikan tutorial cara membuat cara memodif power supply universal DVD agar bisa support ke crossover ataupun aksesoris audio lainnya yang membutuhkan tegangan 15 volt CT. Seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama, saya akan memasang power supply ini pada crossover ini. Namun proses pemasangannya tidak akan saya videokan ya teman-teman, karena nanti videonya akan panjang jadinya. Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah saya ganti menggunakan SMPS. Pada proses penggantian itu ada beberapa part yang tidak terpakai, jadi saya lepas ya. Salah satunya yaitu 4 buah dioda yang di sini itu tidak digunakan, jadi langsung saya ganti menggunakan jumper bagian pinggir dan pinggir. Nanti disesuaikan ya keluaran plus ground dan minusnya dari SMPS biar sesuai dengan
board yang ada pada crossover ini. Kemudian part yang kedua yaitu regulator 7819 dan 7915. Itu saya lepas, kemudian bagian in dan outnya itu bisa langsung di jumper atau bisa juga diganti menggunakan jumpernya itu diganti menggunakan induktor. Kebetulan saya ini induktor diperoleh dari bekas lampu hemat energi ya, seperti ini contohnya. Nah, ini saya ambil dari bekas mesin lampu hemat energi induktornya. Jadi teman-teman kalau kedapatan memperoleh lampu hemat energi mati, itu jangan dibuang dulu ya, usahakan ya disimpan, dikumpulkan, barangkali ada beberapa komponen atau partnya bisa dimanfaatkan ya, lumayan, nggak usah beli. Oke, jadi untuk hasil suaranya menurut kuping saya sih memang lebih bersih ya untuk hasil suaranya. Iklan. Bentar. Inilah hasil suaranya. Kita ukur tegangan dari SMPS yang telah dimodif. Ini dari ground ke minus terukur 14,78, sedangkan dari ground ke plus 14,58 volt. Ini tegangan ini stabil ya teman-teman ya. Alasan saya mengganti trafo ini ke SMPS yaitu salah satunya itu adalah yang pertama itu hemat energi. Jadi SMPS ini bisa menghemat daya serap dari crossover ini. Ya meskipun crossover ini tidak memerlukan daya yang besar ya, tapi setidaknya kita sudah sedikit berkontribusi untuk menghemat energi listrik ya teman-teman, seperti itu. Ini adalah trafo bawaannya, saya potong, saya ambil kabelnya saja. Ini regulator DVD nih, saya beli di toko sini tuh 23.000 harganya, merek Visero. Semua
PSU atau SMPS DVD universal itu bisa digunakan ya teman-teman ya, asalkan bukan yang untuk set top box atau DVD. Jadi yang khusus DVD ya teman-teman ya, ini khusus DVD, bukan yang DVB. Kalau DVB itu outputnya itu tidak ada yang simetris, sedangkan yang khusus DVD itu ada yang simetris, 12 volt, min 12 volt, dan ground, seperti itu. Oke, sekian dulu video yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi ya. Untuk hasil suaranya memang lebih jernih teman-teman. Ini saya menurut penilaian saya pribadi ya, dan tenaganya juga lebih apa ya, hasil suaranya itu lebih tegas seperti itu. Ini komponen yang saya lepas.